Baba ngomong, kita lakukan yang kamu bisa, yang kamu tidak bisa, nanti Tuhan yang akan melakukan. Dengan keyakinan penuh saya yakin sampai hari ini, apa yang saya kerjakan memang semuanya dapat blessing suami dan semuanya lancar. Tiada kedamaian tanpa sai bhajan, tiada kedamaian tanpa sai Sairam. Ya, selamat datang ke Baba and I program. Di sini Santini Layam kita berpeluang bersama-sama bersharing Baba and I pengalaman di Caitana Jyoti sekarang. Bagaimana yang berlaku dan agaknya bila boleh tak sharing dengan kita? Saya kenal Baba pertama kali melalui Maha Guru saya asing Jinara kita yang biasa kita panggil dengan nama Sukong pada tahun 1992 di kediaman Sukong di Pacet, Jawa Barat. Jawa Barat, Indonesia. Ya, di Indonesia. Selepas itu saya diberi kesempatan oleh Sukong, bersama dengan Sukong. Pertama kali saya bertemu dengan Bagawang Sri Satya Sai Baba di Kodai Kanal. Hari pertama saya jumpa dengan Bagawang Satya Sai Baba, gitu lihat, wah gitu rame orang datang ya. Terus malamnya saya mimpi, Baba itu datang dalam mimpi saya itu ada di mana-mana. Jadi omnipresent ya. Baba bisa ada di mana-mana gitu. Jadi karena saya udah dengar dari Sukong ngomong bahwa ada kesempatan kalian di dunia ini hanya Baba, kita harus datang ke Baba. Makanya Sukong suruh saya harus ikut ke Baba. Karena Sukong ngomong, Baba di dunia ini hanya Baba satu-satunya yang bisa membantu kita semua. Pertama kali semasa jumpa Sai Baba, iya, apa perasaan? Merasa memang luar biasa. Banyak dengar dari guru suci kita, karena sebelum kenal Sai Baba dari Sukong. Jadi Sukong aja seorang kita punya guru juga masih sangat mensupport kami dan meyakinkan kita bahwa Sai Baba itu adalah seorang yang luar biasa, master spiritual yang luar biasa. Masa tu ada dijemput interview dengan Sai Baba di Saya interview sih enggak, cuma waktu ada atau acara paduka saya pergi ke sana. Kebetulan kita mau buka center di Lampung. Saya beli paduka 2 untuk pakai untuk Baba blessing. Tapi hari itu kan rame. Saya dalam hati dalam Kuwo Hall itu, Baba, saya ini 2 beli ini paduka. Saya sih sebenarnya ingin Baba blessing, tapi melihat banyak penuh sesak orang di sini dan saya nggak punya kesempatan untuk Baba blessing. Bagaimana saya bawa pulang ini untuk saya devotee yang ada di Indonesia, khususnya di Lampung. Kalau mereka belum kesempatan datang sini, mereka bisa mencium paduka Baba ini. Kalau bisa saya sih kepingin Baba blessing, karena hari itu Baba blessing dengan beras kuning. Jadi ada Sai Baba ada blessing. Ada blessing. Jadi saya kan duduk di belakang, hanya ngomong, nggak mungkin. Terus tapi nggak lama saya wadal dari sana, suruh pindah karena saking banyak orang. Akhirnya saya ke depan, tapi tiba-tiba saya tunggu lama-lama Baba keluar, bukannya ke depan, ke belakang. Oh iyalah Baba mungkin belum waktunya ya. Tapi nggak lama dari belakang Baba udah mau masuk, lewat ke saya, terus lihat saya. Waktu lihat saya kayaknya Baba punya vibrasi siram semua, terus dia ambil beras kuning itu dari kepala saya, dia blessing sampai ke paduka saya. Berasnya itu saya ambil, saya sampai nggak bisa ngomong apa, hanya ngomong thank you suami. Hanya gitu, terus kayaknya perasaannya itu di vibrasinya itu masuk semua dari kena disiram atas. Saya sampai sekarang hari ini saya simpan di tempat altar saya, berasnya masih ada. Yang kedua waktu tahun 10 September 2010, saya setiap tahun ada beberapa kali saya punya kesempatan baik bisa ikut dengan Sukong ya ke Kodaikanal, ke Puttaparthi, ke Whitefield. Tapi kan interview belum pernah. Jadi saya selalu
hampir setiap tahun Sukong pergi saya ikut. Setelah Sukong sudah agak kesehatannya mundur, saya tetap masih pergi karena Sukong suruh saya kalau ada kesempatan selalu pergi ke Puttapati. Karena mungkin juga panggilan dari Baba ya. Ya. Karena kalau bukan panggilan Baba kita juga tidak ada Tidak kesempatan mungkin bisa berlaku. datang Tidak mungkin. ke Puttapati. Di saat tahun 2010 Idul Fitri ada event merayakan Idul Fitri di sana. Segitu banyak orang datang, saya hanya dalam hati, Baba, saya sudah datang berapa kali, saya juga punya keinginan seperti orang bisa arati di depan Baba, bisa foto dengan Baba, bisa sujud dengan Baba. Tapi saya di Kuloh itu kan, tapi kayaknya sih saya tidak boleh ego. Karena semua orang punya keinginan seperti saya. Tapi saya cuma pingin Baba tahu aja hati saya kepingin. Tapi anggaplah Baba udah tahu, saya sudah senang saya ngomong gitu. Duduk sampai jam 7, Baba keluar. Keluar itu menghampirin kita, udah itu suruh foto. Dan dalam foto itu saya bisa sujud. Dan Lotus feet. cium Cium sekali. juga kaki Baba. Oh, sekali saya cium. cium. Ya, udah cium. Udah itu nggak lama arati, saya dikasih kesempatan untuk arati. Ya. Setelah itu 5 bulan, 24 April ya 2011 Baba Mahasamadhi. Baba udah kasih saya lengkap semua apa yang saya ngomong di hati. Baba bisa tahu isi hati kita dengan sesungguhnya. Kita ngomong, bilang kita nggak mungkin kepingin punya, nggak mungkin bisa punya, tapi kalau kehendak Baba semua akan terjadi. Di luar dugaan kita, di luar pikiran kita. Itu yang membuat saya sampai hari ini menjalankan semua dengan sesuai ajaran saya. Rasanya selama saya udah mengikuti ajaran saya di Indonesia, kurang lebih saya di Indonesia ya, ikuti ajaran saya ada hampir 30 tahun ya kayaknya sih dari. Setelah saya balik dari Puttapati dan banyak mendapat bimbingan dari guru saya Sukong, dan juga ada Bante Wajagiri, dan juga dari Pak Pritam, mereka menganjurkan saya kalau bisa punya center, dan juga punya saya klinik, tapi step by step ya keadaan di tempat. Pertama kali kami orang buka adalah saya center, peresmiannya pada tanggal 25 Maret tahun 1999. Sudah kira-kira berjalan saya center itu kami baru jalankan hanya sewa. Sewa itu pembagian sembako buat masyarakat kurang mampu. Setiap itu kita ke daerah-daerah untuk door to door agar masyarakat yang kita bisa bantu itu tepat sasaran, tidak hanya membagi tapi benar-benar tepat sasaran. Di mana setelah itu kata Bante Wajagiri, sudah waktunya kalian buka sai klinik. Kalau hanya membagi sembako itu hanya temporary, tapi kalau sai klinik setiap waktu sudah ada schedule untuk bisa membantu masyarakat umum yang tidak mampu bisa berobat dengan gratis 100%. Akhirnya dengan blessing suami saya berjapa setiap hari. Suami, saya ingin juga membuka sai klinik, tapi tanpa blessing suami, saya harus bagaimana? Karena saya bukan seorang dokter, saya memang punya tempat. Saya bisa, izin-izin saya bisa lakukan, pergi cari. Tapi saya bukan seorang dokter. Bagaimana kalau pasien datang, dokternya nggak ada. Tolong suami kasih saya jalan, carikan saya dokter yang benar-benar punya hati mau membantu kemanusiaan. Saya tiap hari, pagi, malam berjapa. Saya tanya teman-teman, kalian ada kenal dokter nggak ya? Saya mau buka sai klinik untuk pengobatan gratis. Teman saya ngomong, saya tahu, tapi saya tidak kenal. Saya ngomong lagi sama Baba, saya nggak kenal, nggak mungkin saya door to door pergi cari dokter, saya nggak tahu hati dokter itu punya jiwa mau sosial 100% untuk membantu sesama. Dan ini juga saya harus pikirnya kalau buka sai klinik bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Tolong Baba guide saya ya, bisa memberi jalan yang terbaik agar blessing saya, sai klinik bisa berjalan dengan lancar dan bisa seterusnya. Akhirnya saya dapat telepon ada 6 dokter pertama. Saya telepon satu-satu dokter yang saya nggak kenal. 6 dokter saya nggak kenal, saya tapi punya nama dari teman yang kasih tahu nomor telepon dokter.
Saya telepon satu-satu dokter, dokter, saya namanya Leticia, saya kepingin buka klinik ya, yang gratis, tapi tidak ada politik, semuanya hanya murni kemanusiaan. Bisa kapan ada waktu saya appointment mau ketemu dokter, kata dokter, nggak perlu ketemu, saya ke kantor ibu aja. Itu luar biasa kan, suami blessing saya dengan, karena kata saya baca di bukunya saya Baba, suami ngomong, kerjakan yang kamu bisa lakukan, yang kamu tidak bisa lakukan akan saya lakukan. Kamu lakukan 1 langkah, saya akan menuju 100 langkah untuk kamu. Dengan baca itu, saya tambah semangat dan saya lakukan. Satu dokter sudah oke, dengan kemudahan saya tidak harus ke kantor ke tempat prakteknya, dia ngomong dia akan ke kantor saya. Telepon kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dokter saya telepon, semua ngomong mau ke kantor saya. Terus saya ngomong, saya Ram, Baba, saya berjapa lagi. Terima kasih, dokter ini semua mau ketemu. Saya harus gimana? Tolong kasih saya jalan. Tapi sedetik itu saya pikir, saya langsung terpikir, oh saya mau undang semua dokter di satu restoran. Sambil ngomong, berjumpa, jadi semua bisa ketemu semua dokter. Tapi Baba, kalau saya ketemu dokter, saya juga harus punya perjanjian sama dokter. Jangan cuma ngomong, sudah macam pasien datang, agreement, mereka enggak datang, saya bagaimana ada pasien, saya enggak, bukan dokter. Tolong Baba, bantu saya. Saya udah itu saya bikin surat perjanjian, konsultasi dengan suami ya, kata suami ya bagus gitu, jadi kita lebih safety ya. Kerjanya nanti pasien bisa marah, nggak ada dokter, kita sembarang ya buka. Akhirnya udah kumpul, saya buat satu agreement, terus ada di atas materai harus desain kan. Saya ngomong ke dokter semua, dokternya yang 6 itu agamanya universal sesuai ajaran saya. Ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Buddha, ya, ada Hindu yang mau bantu di klinik untuk sosial kemanusiaan. Luar biasa. Luar biasa, suami dengan ini luar biasa. Mereka semua sayang oke. Saya ngomong, saya boleh nggak dokter membuat satu jadwal 1 tahun punya. Jadi dokter 6 dokter apabila 1 tahun itu prakteknya dalam 1 bulan 2 kali. Jadi 6 dokter kan giliran. Kata dokter itu nggak apa-apa. Saya buatin mereka sayang. Perjanjiannya ikhlas. Mereka sayang ikhlas itu tanpa pamrih lagi, tidak dibayar. Dokternya ada dari tempat praktek, dia harus 2 jam datang. Luar biasa suami. Memang. Jadi mereka sampai hari ini sudah berjalan ke klinik 14 tahun, tidak ada satu dokter pun dari awal itu, sekarang kita punya dokter ada 16. Oh begitu. Nggak ada dokternya ngomong, Ibu Leticia, saya mau resign, nggak ada. Malah semuanya happy, melakukan kemanusiaan, melihat kita ajaran saya yang universal ya. Mereka sampai hari ini semangatnya untuk kemanusiaan juga dengan begitu jiwa besar ya, mereka tanpa pamrih juga sesuai ajaran saya, mereka dengan happy datang. Padahal jaraknya jauh, mereka harus nyetir mobil sendiri, keluar biaya sendiri, bensin ya. Tapi mereka tidak, kita nggak bayar loh, nggak mau dibayar dari hati. Kita hanya siapin obat. Kadang-kadang dokter pun juga memberi obat untuk pasien. Sponsor, ya? Yang kita penyakit umum, penyakit katarak kalau dioperasi kan mahal. Memang. Nah, kita operasi itu, Baba kasih banyak orang susah, kita operasi banyak. Terus operasi bibir sumbing, orang yang bibir sumbing anak-anak itu kita operasi semua free. Baba menolong ke rumah sakit juga free. Rumah sakit juga dokternya welcome ke kita. Terus sama operasi sunatan massal. Nah, justru itu saya ngomong miracle-nya suami luar biasa. Di kota itu kebetulan dari mulut ke mulut masyarakat kan tahu bahwa banyak masyarakat, pemerintah sana, wali kota tahu kok ada klinik buka gratis. Kita punya klinik juga resmi terdaftar di Departemen Kesehatan ya. Jadi pas hari kebetulan ulang tahun Kota Madia ke hari Provinsi Lampung, ulang tahun itu pemerintah kan mau adakan kegiatan sosial untuk pengobatan gratis 5.000 pasien. Operasi sunatan massal 500, pasien umum 5.000. Wali kota undang saya ke kantor dia. Mau ketemu saya, jadi ajudannya datang, bisa ibu ke kantor
Pak Wali mau undang ibu mau kerjasama untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Oh boleh, saya pergi dengan suami menghadap ke wali kota. Wali kota ngomong, boleh kamu koordinir seluruh rumah sakit di Lampung untuk ulang tahun Kota Bandar Lampung. Siap. Nanti rumah sakit semua dibawa kamu punya klinik. Nah, saya ngomong seperti Bapak ngomong, kamu kerjakan kamu bisa, yang kamu tidak bisa akan saya kerjakan. Kita satu klinik kecil tidak mungkin bisa melebihi ada rumah sakit besar yang pemerintah, yang swasta juga Immanuel, Advent kan besar. Hospital yang besar. Hospital besar banyak. Kita satu klinik kecil kan. Tapi kena Baba, apa yang Baba ngomong kita melakukan, kita mau, yang kita nggak bisa, Baba bisa lakukan. Bisa buktikan ke kita. Itu terjadi. Satu lagi, sudah selesai sama wali kota, sukses ya. Angkatan Laut, ulang tahun Angkatan Laut Lana Lampung. Maybe lah. Ya. Mereka undang juga, suruh saya boleh nggak ke satu pulau di Lampung itu pulau yang besar, banyak terdiri dari pulau kecil, itu terdapat laut lepas. Di sana tidak ada puskesmas dan penduduk sana adalah nelayan, banyak penyakit kulit dan juga banyak penyakit lain-lain yang tidak ada yang bisa ke sana berobat karena biayanya gede. Kita dari Lampung mau ke sana itu 4 jam naik naik kapal laut. Nah, kebetulan dia kenal, terus dia pakai kapal perannya itu 2 kasih kita pakai dan diiringi karena itu kalau ombak gede bisa bahaya. Polisi air juga 2 Baba kirim untuk mendampingi kita sama dokter, ada tim kita ada 50 ya. Semuanya itu ke sana lancar. Mengobati sampai ratusan, ada 300 lebih pasien di sana, dan mereka mengharapkan kita rutin ke sana untuk membantu sana. Kita udah jalanin klinik udah 14 tahun. Sampai hari ini apa yang kita lakukan itu selalu di blessing Baba. Karena kalau dari kemauan dan unity, pentingnya unity juga. Kalau kita unity sama-sama melakukan sesuai itu, semuanya bisa jalan dengan baik ya. Kita selain di dalam kota Bandar Lampung klinik, setiap minggu juga kita ada buka melayani pasien ya di dalam kota, dan juga secara jadwal kita ada rutin untuk melayani masyarakat di desa-desa yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Kayak kita dari klinik mau ke sana ada yang 3 jam, paling jauh kita ada yang 5 jam. 5 jam? Ya, kita ke sana untuk pengobatan gratis di sana, di desa-desa, masyarakat sana membutuhkan karena puskesmas nggak ada di tempat itu. Jadi sebelum pergi kita survei, jadi sampai sudah merata ya karena kita udah lakukan itu. Dan juga kita ada social care untuk abang becak setiap Idul Fitri, tukang sokli itu yang angkat-angkat sampah. Mereka sudah tahu kita membagikan ke mereka paket-paket. Jadi setiap tahun kita membagi cinta kasih sembako, baju-baju, pakaian untuk mereka pakai Idul Fitri sama sembako. Seperti kita lihat Baba kayak Narayana Sewa, jadi mereka di bulan puasa kita 3 hari, kadang 7 hari kita memberi makan buka puasa, kasih makan gratis untuk masyarakat. Dan kita juga untuk pendidikan itu kita ada kayak human value, ada seminar-seminar ke sekolah-sekolah, university, ada kita panggil guru-guru untuk adakan seminar. Sampai sekarang kita ada rencana untuk ke universitas yang terbesar di Lampung, nanti mungkin di tahun ini juga kumpul beberapa mau adakan lagi. Di tahun 2019, kebetulan setelah Munas saya dari Study Group Indonesia meminta saya untuk bantu di bagian pengembangan jadi sebagai ketua pengembangan di Study Group Indonesia. Jadi saya praktekkan teaching Baba pengembangan, saya cari desa. Kebetulan di tahun 2019 juga saya diangkat menjadi Presiden Rotary Lampung, Club Internasional di Lampung. Mereka mungkin Baba blessing, mereka punya dana ada 1,7 miliar lebih. Dibawa saya jadi presiden, dana itu untuk Lampung
Mungkin karena suami saya ngomong, suami saya sekarang saya tadi Group Indonesia sudah menunjuk saya membantu di bidang pengembangan. Saya harus kerja bagaimana? Tolong suami bimbing saya. Nggak lama saya diminta tolong sama Rotary Club Internasional sudah jadi presiden. Nah, di tahun 2019 Juli saya jadi presiden. Uang ada keluar dari Rotary Internasional 1,7 M, 1,7 miliar untuk buat saluran di desa-desa yang ada di Lampung. Contohnya kita udah bantu 4 desa dengan panjang saluran kita bikin sesuai dana yang tersalurkan 1,7 M. Kita dapat 3.000 lebih meter persegi di 4 desa. Mereka sangat senang bahwa biasanya mereka tidak ada hasil. Dengan sekarang mereka udah tanam, katanya dengan kita membantu dia bisa mencapai hasilnya, jadi meningkatkan mereka bisa makmur. Dalam tahun ini kita lakukan itu, mungkin tahun depan ya kita dapat lagi, kita mungkin bantu di education, membantu anak-anak yang mau kuliah gratis dan dapat gaji, mungkin akan disalurkan ke Taiwan, karena saya ada dengan Teaching Maba kita membantu yang tidak mampu punya anak-anak, nanti dikirim ke Taiwan dengan dana dibantu juga gratis, mereka kuliah dan mereka kerja, nanti mau pulang juga nggak ada ikatan, mau kerja di sana dapat gaji, mau pulang Indonesia juga nggak apa-apa, sampai S2 boleh gratis. Jadi ada tak miracle yang berlaku dalam hidup sister? Banyak miracle, tapi mungkin saya sebutin ada 3 aja boleh ya. Pertama mengenai orang tua saya, bapak dan ibu saya. Bapak dan ibu saya itu belum pernah ke Sai Baba, belum ke Puttaparthi, ke tempat lain sudah pernah. Saya berdoa tiap hari, pagi malam sama suami, tolong beri saya kesempatan, saya bisa membawa orang tua saya ke Puttaparthi untuk menemui Baba ya, karena saya mau orang tua saya bisa ketemu orang suci lah ya, Baba yang saya pribadi anggap Baba adalah avatar bagi saya. Baba mengizinkan saya di tahun 2001 acara Waisak, papa mama saya ikut saya ke sana. Miracle-nya papa saya orang tua udah umur 84 di saat tahun 2001. Gitu Bapak keluar, berdiri di hadapan papa saya, dan papa saya kan nggak tahu apa-apa, jadi sebelah-sebelah ada orang dari Indonesia juga, om, cium kaki Baba. Papa saya kan namanya udah tua ya, 84 tahun, dibilang cium dia gimana, ada jubah kan, jadi papa saya secara lugunya angkat jubah Baba sampai di lutut sini, menurut sebelah yang kan bapak saya duduk di lain laki-laki kan, katanya om angkat sampai sini, babanya senyum dia papa saya, terus papa saya pegang, bukannya cium lagi, dia kan nggak bisa cium udah tua, baba diam aja senyum, pegang halus, kata papa saya, halus, bau harum, baunya harumnya melati. Setelah itu papa saya ngomong saya di hotel, saya seumur hidup sampai 80 tahun tidak pernah merasakan kebahagiaan batin seperti hari ini saya pegang kaki Baba, maksudnya sampai itu, dan mencium harumnya melati di kaki Baba, halus benar. Jadi saya nggak makan pun saya merasa kenyang dengan puas dengan kepuasan kebahagiaan batin. Dan ibu saya waktu mau pergi, saya ajak pergi, dia ngomong saya nggak mungkin bisa duduk di itu, saya kan sakit ya, kaki sakit, ini sakit. Saya ngomong, mama, justru saya mau bawa mama pergi itu, mama ngomong langsung sama Baba, Baba pasti bisa nolong, mama bisa sembuh. Asal mama yakin ya, ngomong sendiri sama Baba, duduk aja ngomong. Mama saya juga ikutin apa yang saya ngomong. Pulang 1 minggu saya dengan orang tua sana, pulang gitu, dia mau naik pesawat, dia ngomong sampai hari ini mama saya tidak udah merasa pinggangnya sakit atau kakinya sakit. Sampai sekarang mama saya masih ada di Bandung, sudah umur 88 tahun. Bahagianya. Iya. Miracle saya pribadi. Iya. Miracle adalah saya
mau ke Dalai Lama, mengunjungi Dalai Lama. Kebetulan tahun itu saya keluar negerinya sudah memakai banyak sekali duit, banyak sekali uang untuk kita keluar negeri. Tahun itu saya banyak keluar negeri. Saya mau ke Dalai Lama dengan Bante Wajagiri, baru pulang dari luar negeri, seminggu harus berangkat lagi kan. Saya berjapa sama Baba, saya tahun ini pakai uang suami saya banyak. Saya mau pergi lagi, saya malu ngomong sama suami. Tapi saya kepengen Baba, bagaimana caranya. Malam itu saya mimpi, Baba itu keluarin vibuti, kasih makan di mulut saya, tapi vibutinya bukan halus. Jadi kayak pasir. Terus Baba bless 3 kali, saya punya jidat. 1, 2, 3. Saya terbangun. Saya ngomong sama suami saya mimpi loh Baba begini. Tapi saya nggak ngomong bilang saya mau ke Dalai Lama, saya belum berani ngomong. Besoknya suami saya ke proyek pulang, saya dapat proyek gede, dia ngomong gitu. Wow. Terus saya ngomong, saya ditelepon Bante Wajagiri, suruh saya ke Dalai Lama. Pergi aja, nggak apa-apa, pergi aja. Jadi suami saya izinkan, jadi begitu cinta kasihnya suami ke kita, maksudnya saya sendiri merasa tidak enak, tapi suami mungkin tahu ya, cinta kasihnya, wah kepingin saya pun, suami izinkan dengan suami saya pribadi, bisa oke saya pergi. Padahal saya sendiri merasa, waduh udah pakai uang suami banyak bener ya. Tidak senang hati. Tidak senang hati, merasa sebagai istri pergi, melulu pakai uang, tidak bisa cari uang, pakai suami. Jadi rasanya suami ini luar biasa. Ada suami yang blessing lah. Suami blessing semuanya. Karena dia bisa ini berarti saya dalam hati sih belum ngomong ke suami, kayaknya Baba, suami udah blessing saya, berarti saya bisa berangkat. Tapi saya mau ngomong ke suami berat. Ayo gimana ngomongnya. Tapi inilah suami dengan blessing suami, apa yang tidak bisa, semua bisa terjadi. Tanpa kita tahu semuanya. Jadi selepas mengenal Baba, adakah transformasi perubahan dalam hidup? Sister? Setelah kenal Baba, percaya diri saya lebih, keyakinan saya lebih yakin, confidence ya gitu ya, dibandingin dulu sebelum saya kenal Baba, saya suka ragu-ragu dan tidak percaya dan ya kayak tidak ada satu pegangan hidup. Sekarang dengan saya sudah yakin dan dengan ajaran saya dan dengan kita banyak baca buku Wacana Baba ya, keyakinan dan keberanian dan kayaknya kita ada satu dikirimi vibrasi power dari Baba untuk kita melakukan sesuatu. Dengan apa yang saya tadi cerita dari awal bahwa Baba ngomong, kita lakukan yang kamu bisa, yang kamu tidak bisa, nanti Tuhan yang akan melakukan. Dengan keyakinan penuh saya itu, saya yakin sampai hari ini, apa yang saya kerjakan memang semuanya dapat blessing suami dan semuanya lancar baik di sewa, di social care, di Medicare, dalam organisasi, semuanya berjalan dengan lancar untuk kemanusiaan atas blessing suami. Brother Rocky sudah berkenal dengan Sai Baba agak lama juga. Jadi dalam hidup Brother Rocky, ada apa boleh share dengan kita miracle yang berlaku dalam kehidupan Brother Rocky? Ya, pertama saya kenal Sai Baba dari guru suci saya, Asin Cinarakita, pada tahun 96. Setelah kenal Baba Sukong, pertama kali dia ajak istri saya ke Utapati. Saya nggak diajak. Setelah tahun 2000, Sukong bilang, kamu udah bisa berangkat ke Baba. Dikasih tanggal, kita berangkat. Pertama kali saya ke Whitefield. Kita berempat ke sana. Ke sana salah satu paspor dari kawan kami sisa 3 bulan. Kata petugas imigrasi, paspor tinggal 3 bulan nggak bisa masuk. Hanya kita mohon, melantungi Gayatri dengan Baba. Selang setengah jam kemudian, mungkin atas blessing Baba,
petugas imigrasi asing mengizinkan kawan kita ikut kita sama-sama ke Whitefield. Setelah ke Whitefield, 2 hari kemudian, Sukong ada pesan memang kita harus ke Balaji, Tirupati. Waktu kita berangkat ke sana, kita pakai mobil, 1 kereta kan 4 orang. Dalam perjalanan, kereta itu tiba-tiba berhenti. Bautnya copot, ban hampir lepas. Dia rem mendadak, kalau enggak ketemu samping itu jurang. Jadi pas kita berhenti, kita lihat, wow, baut mobil tinggal 1. Rem berhenti, jadi kita turun. Wah, kata supir, eksiden, nggak bisa apa-apa, kita harus nginap di Gunung Batu ini. Hanya kita berdoa ke Bapa Gayatri, kita cari baut. Setelah supir cari baut itu, kita kembali nyari lagi. Ketemu, mungkin blessing Baba, baut itu kepasang, 1 masuk lagi. Jadi tinggal baut mobil tinggal 2. Kita paksa naik, sampai ke atas, berhasil, supir bilang kita makan malam, dia cari baut dulu ke bengkel, sejam kemudian kembali, akhirnya kita masuk ke Balaji Tirupati. Dia malam ini kita harus masuk, kalau besok nggak bisa, ramai sekali. Pas kita masuk ke dalam, ketemu Sewadal, ada polisi juga, dekat pakai senapan, dia bilang, kawan saya kan agak pendek 1. Dia bilang, Japanese please, silakan jalan. Saya tengok ke belakang, nggak ada orang, semua orang India, sedang kita yang masuk. Hanya kita masuk, polisi izinkan kita sampai depan altar Tirupati Balaji, kita dipakai mahkota. Itu pengalaman pertama. Brother, siapa itu Sai Baba? Sai Baba adalah guru kita yang spiritual, ya ajarannya universal, ajarin kita mulai hari dengan kasih, isi hari dengan kasih, akhir dengan kasih. Itulah jalan menuju ke Tuhan. Menurut saya pribadi, Sai Baba adalah avatar yang ajarannya universal, yang dapat kita praktekkan dengan love all, soul all, hell ever, heart never, untuk kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan misi kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih. Sairang. Sarang. Sampai jumpa lagi. Tiada kedamaian tanpa Sai Bhajan, tiada